Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UTS di mata kuliah jaringan wireless dan mobile, untuk nama Arwan NIM 2204 0101 0092 dari Prodi Teknik Informatika kelas IFN 21. Untuk dosen Dr. Ucuk Darussalam STMT, mohon izin Pak untuk pemaparan dari sesi UTS jaringan wireless dan mobile. Di sini kita lihat untuk wireless network dan jaringan nirkabel. Nah, di sini untuk cara kerja jaringan, ya, cara kerja jaringan komputer berbasis wireless. Jadi masing-masing perangkat itu mentransmisikan sinyal yang diubah dari sinyal data yang berupa byte, byte maksudnya bit data dari satu satu satu. Jadi dari data itu menjadi angka satu atau angka nol. Di mana di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu kita diberi pemaparan dari Dokter Ucup juga bahwa semua data digital itu yang disebut dengan digit itu hanya dua, itu satu atau nol, di mana nanti ada yang disebut dengan eh, transistor, di mana transistor itu aktif itu berarti dia satu, jika tidak aktif berarti nol. Itu yang diatur di dalam CPU. CPU. Nah, di situ ada disebut dengan modulator, di mana modulator itu nanti akan mengubah dari yang awalnya data digital diubah menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog ini ada dua media biasanya yang dahulunya itu pada awal ditemukan itu memakai kabel, biasanya itu memakai kabel koaksial atau memakai kabel yang seperti kabel UTP atau STP. eh, dan di sekarang kita masuk di tahapan selanjutnya yaitu tanpa menggunakan kabel, jadi memakai jaringan radio. Nah, transmisi sinyal ini maksudnya itu dari perangkat satunya ke perangkat lainnya itu memakai sinyal radio yang merambat melewati atmosfer bumi. Jadi transmisi sinyal itu dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain, kemudian ada yang disebut dengan propagasi atau sinyal radio merambat melalui udara ke perangkat penerima. Nah, penerimaannya ini maksudnya perangkat penerima menangkap sinyal dan mengubahnya kembali menjadi data. Jadi konversi dari data dikirim menjadi sinyal radio, kemudian diterima dari perangkat lain, dari sinyal radio diubah menjadi data kembali. Nah, proses data ini akan ditampilkan pada perangkat penerima. Nah, contohnya, ini kita bisa lihat contohnya, itu termasuk dari WiFi yang biasa kita temukan, kemudian 4G yang baru ini ada, bahkan 5G, tapi masih minim di daerah saya belum masuk. Dan yang dari dulu sampai sekarang pun masih dipakai itu Bluetooth yang koneksinya itu sekitar 10 di bawah 10 meter dari si perangkat penerimanya. Jadi Bluetooth ini bisa dipakai di jarak di bawah 10 meter. Dan itu salah satu yang berbasis wireless, komunikasi berbasis wireless tanpa kabel. Jadi keunggulannya, kenapa kita banyak beralih ke jaringan wireless, yaitu mobilitasnya tinggi dan fleksibilitas pemasangan itu lebih gampang. Dan jika kita mau menambah perangkat karena sifatnya itu tanpa kabel, jadi hanya perangkat saja, sudah kompak di dalamnya, perangkat yang sudah kompleks, itu
kita memperbanyak itu lebih mudah dan biaya infrastruktur pembangunan atau pengadaannya itu lebih rendah dibanding yang konvensional. Mungkin ada beberapa perangkat yang harganya relatif lebih tinggi, tapi akhir-akhir ini itu lebih terjangkau karena kebanyakan teknologi sekarang itu mengarah ke jaringan yang wireless. Nah, adapun beberapa keuntungannya tadi itu memiliki ada kelemahan juga di mana keamanan itu lebih rentan karena sifatnya bisa diakses di luar tanpa lingkungan atau cakupan yang tertutup karena diakses bisa dari luar. Tentunya ada beberapa teknik yang biasanya disebutkan di hacker-hacker itu untuk mengakses WiFi kita, contohnya yang di rumah, untuk mengambil sandi dan dia bisa memakai secara free. Kemudian interferen, ya interferen ini maksudnya antara sinyal radio yang berbeda, misalkan bertabrakan itu akan mengurangi kualitas jaringan yang ada. Jadi ada beberapa sinyal radio yang tentunya itu kan di udara ya, di udara tanpa melewati kabel itu memiliki potensi interferen yang tinggi. Nah, kecepatannya itu lebih lambat dibanding kabel tentunya karena sinyal radio ini bisa berpengaruh dari cuaca, bisa terpengaruh dari hambatan, misalkan dia melewati eh, tembok atau misalkan besi. Besi itu maksudnya dinding besi. Jadi di situ akan menghambat jaringan wireless itu terkoneksi dengan baik. Nah, itu kalau misalkan kita pakai yang jaringan yang wire yang konvensional itu pastikan kita sudah buat infrastrukturnya itu dari point to point. Jadi dari penerima dan pengirim itu langsung terhubung dengan kabel. Jadi tidak ada yang namanya gangguan interference atau jangkauan tadi ya. Jangkauan pasti kita kabelnya itu harus sampai ke si penerima atau pengirimnya. Nah, untuk jangkauan ini menjadi salah satu kelemahan juga karena wireless itu biasanya sekitar yang umumnya itu 20 sampai 50 meter dari akses point. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan dari sistem wireless ini. Nah, kemudian ada beberapa teknik tentunya misalkan kita pakai di teknologi sekarang. Jadi misalkan ada orang yang ingin berjalan di sebuah jalan yang sangat banyak, itu tentunya kita harus memberikan aturan-aturan. Kita harus lewat di sebelah mana, kita harus menepi di sebelah mana kalau memang mau berhenti, yang mana duluan, apakah sistemnya harus antri atau yang datang duluan yang masuk, yang datang duluan yang masuk belakangan atau yang datang duluan yang masuk duluan. Nah, ini tentunya ada protokol disebut di dalam jaringan wireless itu. Yang pertama itu frekuensi division multiple access atau FDMA. Jadi membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa kanal yang berbeda. Jadi di dalam frekuensi itu ada beberapa kanal atau disebut channel ya, berbeda. Padahal frekuensinya itu sama. Kemudian ada time division multiple access. Ya, membagi waktu penggunaan kanal menjadi slot waktu-waktu yang berbeda. Jadi, ini waktunya, waktu pemakaian dari kanal tersebut itu dibagi. Kemudian, code division multiple access atau CDMA. Jadi, menggunakan kode unik untuk membedakan sinyal dari berbagai pengguna. Jadi, ini mirip-mirip seperti IP ya, kalau kita belajar jaringan. Jadi, ini tapi secara wireless. Wireless maksudnya dia ada kode unik di masing-masing perangkat yang dibedakan. Jadi misalkan si perangkat A ingin menghubungi B melalui wireless, si A ini memiliki kode yang hanya si B yang bisa membaca, walaupun dia melewati jalur yang sama. Kemudian ada orthogonal frequency division (OFDMA), jadi membagi kanal menjadi subcarrier ortogonal untuk transmisi paralel. Jadi ini maksudnya ada beberapa kanal yang dibuat dan pada saat yang sama itu bisa dipakai kanal lain dan selalu
online karena dia paralel. Walaupun misalkan satu tidak aktif, masih ada kanal yang lain yang bisa menjadi backup untuk dipakai dalam komunikasi datanya. Nah, teknik multiplexing ini penggunaan dari spektrum frekuensi yang terbatas, tetapi bisa dipakai oleh banyak user atau pengguna. Jadi metode ini memiliki kelebihan dan spesifikasi dalam jaringan wireless modern, mulai dari Wi-Fi hingga jaringan yang paling baru itu yang 5G. Nah, ini untuk mengukur kualitas dari jaringan wireless itu ada beberapa ya. Yang pertama itu throughput, jumlah data yang berhasil dikirim per unit waktu. Biasanya itu MB bit per second, bahkan yang sekarang itu karena sudah banyak itu Mbps ya throughput, baik itu upload ataupun download. Kemudian latensi. Latensi ini waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan. Biasanya itu dihitung dalam satuan milisecond. Milisecond. Jadi seberapa banyak data yang 3 MB ini sampai ke tujuan. Nah, itu throughputnya 3 Mbps, kemudian latensinya bisa untuk mengirim data awal diterima di sana itu berapa milisecond. Kemudian sinyal to noise ratio. Jadi latensi ini tadi memiliki beberapa kelemahan, yaitu kadang misalkan di jaringan wireless itu memiliki hambatan seperti dinding ataupun misalkan cuaca yang sedang tidak bagus, itu akan mengurangi latensi dan kualitas yang diterima oleh si penerima. Nah, kemudian karena latensi baik itu throughput yang rendah, latensi yang tinggi, dan sinyal noise, rasio SNR ini juga tinggi, itu akan berdampak pada paket loss. Paket loss ini maksudnya yang seharusnya data ini 100% dikirim, itu yang diterima bisa saja hanya 98 atau 97%. Contohnya, kita bisa analogikan itu mirip dengan mengukur aliran air dalam pipa. Jadi throughput ini seperti volume air yang mengalir, kemudian latensi ini seperti waktu air mencapai ujung pipa, kemudian SNR ini seperti kejernihan air karena melewati pipa tadi. Kemudian dan paket loss ini kebocoran yang dalam sistem. Nah, kebocoran dalam sistem ini apakah pipanya ini ada yang bocor, bisa jadi karena ukuran pipanya terlalu sempit, jumlah datanya yang terlalu banyak, dan latensinya, maksudnya kekuatan dari si aliran air ini tidak kuat, maka kebocoran atau misalkan dari data ini tidak sesuai yang sampai, yang seharusnya 100, yang sampai cuma 97 atau 98, itu eh, misalkan gambar atau video itu akan buffering, biasanya kita sebut dengan buffering ya. Jadi kita harus memanggil ulang data yang ada agar data itu lengkap di convert dari sinyal analog menjadi sinyal digital kembali. Kemudian di sini kita lihat kembali. Nah, di sini fungsi utama akses point dalam jaringan wireless. Nah, ini akses point ini menjadi penyedia konektivitas untuk menghubungkan antara perangkat wireless ke jaringan. Kemudian manajemen bandwidth mengatur alokasi sumber daya jaringan, kemudian keamanan jaringan, dan perluasan jangkauan. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya di mata kuliah metodologi itu, perluasan jangkauan itu maksudnya akses point ini di mana semua perangkat itu akan masuk. Jadi akses point ini pusat dari semua jaringan wireless untuk memberikan sinyal, kemudian si akses point akan meneruskan ke akses point yang lain yang terhubung dengan tujuan kita atau device yang akan kita kirimkan pesan ataupun data. Nah, integrasi dengan jaringan kabel. Jadi akses point ini menjadi penghubung antara akses point yang lain, baik secara wireless ataupun secara wire.
Nah, ini untuk metode akses di dalam jaringan wireless. Nah, ini caranya ini analoginya. Jadi ada yang disebut dengan CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Jadi perangkat mendengarkan sebelum mengirim data untuk menghindari tabrakan. Jadi perangkat yang sudah terkoneksi itu mendengarkan sebelum mengirim data. Jadi dia menyesuaikan. Kemudian request send to clear to send. Jadi mekanisme ini yang ini untuk mengurangi collision pada jaringan yang padat. Jadi dia eh, melakukan antrian terhadap data yang ada agar misalkan di dalam jaringan yang dipakai itu terjadi banyak pengiriman yang banyak, itu akan berpengaruh pada data kita juga. Makanya ada beberapa protokol yang kita bisa pakai tadi. Nah, kemudian setelah diterima, send atau clear to send ini akan diterima oleh si access point, mengontrol akses ke medium dengan polling. Polling ini yang mana diantrikan, yang mana duluan kita kirim, yang mana yang harus kita tahan dulu, yang disesuaikan dengan bandwidth jaringan yang ada. Kemudian distributed coordination function atau perangkat berkompetisi untuk akses menggunakan CSMA. Nah, di sini kita analogikan sebagai aturan lalu lintas di jalan raya, di mana CSMA ini seperti kita itu melihat ke kiri ke kanan sebelum menyeberang. Jadi sebelum masuk ke jaringan data, kita lihat dulu datanya ini ada, jangan sampai bertabrakan. Kemudian RTS atau CTS ini lalu lintas. Jadi lalu lintas dari data yang mana harus jalan duluan, yang mana yang harus berhenti dulu, kemudian diantrikan datanya. Jadi semua mempunyai kesamaan dalam melakukan pengiriman data. Kemudian PCF ini seperti polisi yang mengatur lalu lintas. Nah, polisi yang mengatur lalu lintas. Jadi tidak hanya di lampu lalu lintas, tapi di pertengahan jalan itu juga harus dijaga, jangan sampai ada tabrakan data tadi yang menyebabkan collision. Dan DCF seperti bundaran. DCF ini area ya, maksudnya perilaku dari data itu yang mana jika terjadi tabrakan atau apa, ada beberapa data yang harus diantrikan atau mengalah. Jadi prioritaskan yang mana mendapatkan label priority dari si access point tadi. Nah, ini selanjutnya, nah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Nah, ini untuk kesimpulannya, jaringan wireless terus berkembang dengan teknologi yang baru yang tentunya itu yang sekarang itu 5G dan Wi-Fi 6. Ini untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Kemudian IoT dengan jangkauan wireless yang meluas dan teknologi yang lebih baru, integrasi IoT itu pasti akan lebih mudah. Kemudian menjadi tantangan yaitu keamanan dari sistem wireless ini yang rentan, pastinya itu akan selalu dikembangkan teknologi baru untuk meyakinkan si jaringan ini yang berhak mengakses atau mengelolanya itu pengguna yang sah. Jadi protokol keamanan itu perlu ditingkatkan dan optimasi kinerja. Nah, ini optimasi kinerja itu eh, bahkan di luar di Amerika itu kecepatan throughput rata-rata itu di atas 50 Mbps. Jadi 50 Mbps itu penggunaan dari 4G LTE atau 5G di sana. Nah, kita di Indonesia kebanyakan sekitar 5, 7, sampai 10 itu sudah luar biasa tinggi untuk di daerah saya. Kemudian untuk selanjutnya itu menjadi salah satu PR untuk infrastruktur yang ada untuk penyemarataan infrastruktur jaringan wireless yang ada. Baik, itu tadi untuk penyampaian penjelasan dari UTS kita. Mohon maaf jika dalam penjelasan ada yang kurang berkenan baik dari kata-kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, Dr. Ucup Darussalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.